Begitu banyak ketidakpastian dan dinamika yang melanda dunia, mulai dari pandemi COVID-19, tensi geopolitik, perubahan iklim, hingga ketahanan pangan. Berbagai dinamika dan tantangan tersebut tentu membuat tertahannya laju perekonomian global. Namun, Indonesia telah berhasil mempertahankan pertumbuhan ekonominya pada level yang stabil, bahkan lebih tinggi di antara negara-negara lainnya. Kupas Ekon kali ini akan membahas outlook perekonomian Indonesia. Upaya apa saja yang dilakukan pemerintah untuk menjaga ketahanan ekonomi Indonesia bahkan di tengah dinamika global? Optimisme apa yang menjadi proyeksi di tahun mendatang? Sahabat Ekon, bersama saya Syifa Dan saya Dipta. Berikut episode Kupas Ekon selengkapnya. Selamat siang, Bapak Haryo. Iya, terima kasih Bapak. Gimana? Bapak, saat ini kita sedang berada di Seminar Nasional Outlook Perekonomian Indonesia ya Pak. Nah, kira-kira apa saja sih Pak tujuan dilaksanakannya acara Seminar Nasional Outlook Perekonomian Indonesia ini Pak? Iya, terima kasih ya Siva. Jadi memang hari ini kita ada Outlook Perekonomian 2024. Jadi kita ingin di akhir tahun 2023 itu menyampaikan ke masyarakat Indonesia terkait dengan capaian-capaian kinerja pemerintah, gitu ya. Kemudian juga fundamental ekonomi yang cukup kuat sampai dengan sekarang. Inflasi terjaga, pertumbuhan ekonomi di atas negara-negara lain. Nah, itu menjadi modal yang bagus untuk kita menuju ke depan. Dan pada akhirnya yaitu tadi sesuai dengan temanya, optimisme penguatan ekonomi Indonesia di tengah dinamika global. Kenapa disebutkan di tengah dinamika global? Karena memang tadi Bapak Presiden juga hadir, Pak Menko dan beberapa menteri lainnya. Memang perekonomian global ini memang sedang bagaikan badai. Tadi Pak Presiden menyebutkannya menakodai kapal. Jadi memang penuh dinamika yang memang harus disikapi. Tapi kita tidak boleh pesimis. Kita harus menebarkan optimisme. Ke depan itu kita masih banyak yang harus dikerjakan. Dan tadi juga disampaikan bahwa tidak hanya pemerintah, tapi juga pihak swasta dan tentu masyarakat pada umumnya. Jadi optimisme ini perlu disebarkan ke semua masyarakat penggerak ekonomi di Indonesia. Baik, berarti tujuannya adalah untuk menanamkan optimisme bagi masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan ya Pak, untuk perekonomian kita ke depan. Betul. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Haryo. Hari ini kita menyelenggarakan Seminar Nasional Outlook Perekonomian Indonesia. Ini sebenarnya acara tahunan, puncak dari rangkaian kegiatan dan program-program ekonomi nasional. Tahunan kita menyelenggarakan acara Outlook Ekonomi ini. Nah, hari ini tadi Pak Presiden berkenan hadir. Outlook Perekonomian Indonesia ini sebenarnya biasanya kita lakukan di akhir tahun dan tujuannya dua hal. Pertama, kita melakukan refleksi, evaluasi atas capaian sepanjang tahun berjalan. Jadi tahun 2023 ini kita evaluasi capaian-capaiannya paling tidak sampai kuartal 3 kemarin dan proyeksi sampai kuartal 4. Kemudian yang lebih penting lagi adalah kita ingin memproyeksikan outlook ke depan. Dan yang agak berbeda hari ini sebenarnya kalau biasanya hanya outlook untuk di tahun berikutnya, di 2024, kali ini kita bicara sekaligus di periode berikutnya, 25 sampai 30. Makanya kalau lebih ke depan di jangka menengah. Makanya tadi kalau melihat penjelasan Pak Menko, Bapak Presiden juga kita sudah bicara beberapa yang kita proyeksikan di jangka menengah ini. Walaupun kita ada jangka panjang sampai 2045, tapi di jangka menengah ini kita sudah mulai sekarang.
di semua sektor, semua program strategis kita sudah kita siapkan mulai sekarang. Nah ini sebenarnya message-nya hari ini. Ya, sebenarnya memang sesuai dengan judul besar hari ini, optimisme penguatan ekonomi nasional di tengah dinamika global. Tadi kita mengambil tema besarnya adalah navigating through the storm. Ya, memang betul-betul sekarang ini dunia ketidakpastiannya masih terus akan berlanjut dan mungkin cukup lama, tensi geopolitik, kemudian berbagai downside rise yang ada di global, mulai dari pertumbuhan global yang diperkirakan akan melambat, global trade juga akan turun dan berbagai indikator global. Namun di sisi lain memang seluruh indikator makroekonomi kita mengindikasikan fundamental ekonomi kita sangat kuat. Sangat-sangat baik sekali. Karena itu Pak Presiden tadi message-nya kita optimis memasuki 2024 dan menyiapkan di periode berikutnya. Kita sangat optimis. Nah, tadi yang paling penting perlu dicatat, optimismenya ini di dua hal besar. Yang pertama adalah di masalah ekonomi, karena angka-angkanya cukup bagus, proyeksi ke depan kita juga terus. Yang lebih penting lagi hal kedua, masalah stabilitas politik. Tadi Pak Presiden menyampaikan kita sangat optimis, kita bisa mengendalikan semuanya, stabilitas politik itu akan kita jaga, sehingga di satu sisi ekonomi tadi akan kita balance dengan di stabilitas politik, sehingga ke depan kita makin optimis lagi. Selamat siang Bapak. Siang Mbak. Dengan Pak Deputi, hari ini kita berada di acara Outlook Perekonomian yang diselenggarakan Kemenko Perekonomian. Iya. Pertama, kita mulai dari pertanyaan di 2023 kemarin. Tantangan terberat bagi perekonomian Indonesia di tahun kemarin tuh apa dan bagaimana pemerintah menyikapi hal tersebut, Pak? Terima kasih. Jadi kalau saya mengibaratkan ekonomi itu kayak pesawat gitu ya, yang ingin terbang tinggi, terbang cepat, terbang kuat, dan kalau dibahasakan ke ekonomi itu misalnya growth sekitar 5%-an targetnya gitu ya. Kemudian inflasi itu sekitar 3+/1%. Nah untuk growth misalnya itu pakai analogi pesawat tadi gitu ya, kita katakanlah punya dua engine nih. Satu engine yang berasal dari perdagangan internasional, satu lagi engine yang berdasarkan dari ekonomi domestik. Kalau bicara dua engine tadi, yang internasional ini itu yang memang belum optimal gitu ya, tidak cukup optimal. Harga komoditas itu turun, kemudian kita tambahin juga berbagai faktor lain. Pelambatan ekonomi Cina, kemudian juga geopolitik di Eropa belum selesai muncul di Timur Tengah. Ini memang tantangan terberat gitu. Sehingga kemudian di 2023 ini yang kita optimalkan betul. Ini nanti kita akan dorong juga nih di 2024. Mengoptimalkan engine yang ada di domestiknya, dan konteks kita itu cukup relevan karena kontribusi pertumbuhan ekonomi, source pertumbuhan ekonomi yang dari domestik ini itu persentase sekitar 89%. Ada konsumsi masyarakat, pemerintah, sama investasi. Ini harus kita optimalkan gitu. Nah salah satunya apa? Tadi kalau teman-teman ingat, misalnya di kuartal keempat melihat tantangan tadi, pemerintah melakukan paket kebijakan, misalnya paket kebijakan mengatasi dampak El Nino dan mengatasi pelambatan ekonomi global. Yang El Nino misalnya apa? Tadi kita memberikan tambahan bansos nih, baik yang sifatnya pangan, yang sebelumnya udah kita kasih 3 bulan, ini Desember kita tambahin. Kemudian yang lain juga kita tambahin yang bantuan sosialnya nih, yang BLT El Nino namanya. Harapannya apa tadi? Tingkat konsumsi masyarakat itu bisa terjaga. Ya itu kalau kita lihat investasi nih, investasi sampai dengan kuartal ke-3 malah cukup bagus gitu ya. Growth-nya itu di atas 5%. Nah untuk jaga momentum itu, di samping yang BLT tadi, kita kasih juga insentif perumahan. Jadi kita melihat di dalam komponen PMTB itu yang cukup besar, itu komponen bangunan. Dan tadi kalau kita lihat secara multiplier-nya juga, ini yang sangat besar juga. Sehingga kemudian pemerintah di kuartal ke-4 itu kita berikan di bulan-bulan November Desember itu kita berikan insentif misalnya untuk masyarakat yang beli harga rumah 5 miliar. Itu kita PPN DT PPN-nya sampai dengan 2 miliar itu kita tanggung. Pemerintah yang nanggung gitu ya. Yang lain apa? Kita di samping bantuan subsidi uang muka yang sudah diberikan,
untuk masyarakat kelas menengah itu kita berikan juga tadi bantuan subsidi biaya administrasi. Harapannya masyarakat jadi daya beli untuk beli rumahnya meningkat, ya permintaan akan rumah meningkat. Ini yang kemudian mengenerate sektor perumahan. Yang lain untuk orang miskin pun program-program yang ada di Kemensos untuk pembangunan rumah untuk masyarakat itu kita tambah gitu. Ini kemudian yang bicara strategi 24 secara umum kita juga akan mengoptimalkan itu gitu ya. Bagaimana kita mengoptimalkan sektor ekonomi domestik untuk menjadi source of growth utama dari pertumbuhan ekonomi. Yang lain juga yang penting juga di 2024 adalah karena daya beli itu penting, karena konsumsi itu share cukup besar, inflasi mau kita terus jagain. Pak Menko kan ketua tim pengendalian inflasi pusat, jadi kita akan komit bersama dengan kementerian lembaga yang lain itu untuk menjaga inflasi. Kalau di tahun 2023 targetnya 3 ± 1%, di tahun 2022 itu kita turunin jadi 2,5 ± 1%. Harapannya tadi daya beli masyarakat itu betul terjaga. Ini kemudian kita harapkan mendorong pertumbuhan di samping itu menjaga atau terus menurunkan angka kemiskinan gitu ya. Mungkin kira-kira itu secara umumnya gitu ya. Oke, berarti kalau 2023 kemarin kalau flashback sebenarnya tantangan terbesar itu dari dinamika global sendiri ya. Terus dan cara menjaganya dengan penguatan ekonomi domestik melalui investasi dan daya beli sebagainya ya Pak. Untuk strategi 2024 tadi sudah dijelaskan ya Pak. Proyeksi 2024 optimis ya Pak ya? Kita masih optimis pertama sesuai dengan target APBN itu growth itu kita tetap akan targetkan di 0,2%. Inflasi itu akan kita jaga di level 2,5 ± 1% gitu ya. Itu yang nanti dengan monitoring, dengan kebijakan dan dengan sinergi itu kita harapkan itu bisa tercapai ya target-target tersebut. Mungkin terakhir Bapak satu kata buat perekonomian Indonesia 2024 nanti. 2 kata ya, optimis tapi tetap waspada. Nah itu, tagline dari seminar ini gitu. Yes. Selamat pagi Pak Kiki. Selamat pagi. Terima kasih Pak sudah bersedia untuk berbagi informasi kepada sahabat Ekon. Jadi Bapak, saat ini kita sedang berada di acara Outlook Perekonomian Indonesia ya Pak ya. Dari Pak Kiki sendiri nih Pak, selaku pemimpin redaksi. Kira-kira apa Pak informasi yang Bapak harap dapat Bapak terima dari acara Outlook Perekonomian Indonesia ini Pak? Ini dari acara Seminar Nasional Outlook Perekonomian ini kelihatannya banyak yang bisa kita dapat. Gambaran mengenai optimisme 2024, baik dari sisi industri, baik perdagangan, hilirisasi dan lain-lain, semuanya menunjukkan bahwa peluang untuk lebih maju di tahun depan luar biasa. Tentu tahun ini dan tahun depan tantangan dari dinamika ekonomi global itu cukup besar. Dan kita berharap ke depan kita bisa melewati masa-masa sulit dan kita tetap bisa tumbuh di atas angka 5%. Dunia sekarang ini memang mengalami tekanan berat dengan adanya konflik di Timur Tengah dan juga konflik antara Rusia dan Ukraina. Dan ini belum akan selesai, karena itu kita tetap boleh ekspansi, tapi tadi Bapak Presiden mengatakan juga tetap harus hati-hati. Tapi sekali lagi optimisme itu ada dari semua pihak, dari semua stakeholder yang menyatakan bahwa ekonomi kita tetap bisa tumbuh. Ekspansi boleh, sekali lagi tetap harus hati-hati. Berarti Bapak berharap di tahun depan pertumbuhan ekonomi juga tetap stabil dan kita juga bisa lebih hati-hati dan waspada ya Pak untuk tantangan yang ke depan. Selamat siang Bapak, terima kasih atas waktunya. Saya izin untuk menaikkan 2 pertanyaan. Yang pertama mungkin terkait dengan proyeksi outlook ekonomi Indonesia tahun 2024 sendiri seperti apa Pak? Saya kira memang tidak mudah ya, dalam arti kata bahwa ada berbagai tantangan geopolitik yang muncul. Yang pertama misalnya berkaitan dengan konflik antara Hamas dengan Israel yang tentu sedikit banyak itu akan berpengaruh kepada harga minyak dunia. Ya. Yang kedua adalah yang juga muncul itu mengenai geofragmentation, di mana
ada El Nino dan banyak negara yang memutuskan untuk melakukan restriksi ekspor misalnya untuk pangan. Ya. Kemudian kita juga melihat bahwa perlambatan ekonomi Cina itu terjadi. Tapi despite bahwa ada challenge dari global, saya tetap melihat bahwa pertumbuhan ekonomi masih bisa tumbuh di kisaran 4,9 sampai 5% di tahun 2024. Karena apa? Saya kira upaya untuk melakukan stimulus fiskal dengan memberikan bantuan langsung tunai, bantuan pangan, itu tetap bisa mempertahankan daya beli pada level yang cukup baik. Sehingga dari segi itu, saya melihat bahwa pertumbuhan ekonomi kita masih bisa dipertahankan di 5%-an. Dan jangan lupa, 5% itu salah satu pertumbuhan yang relatif baik dibandingkan dengan banyak negara di region. Berarti konsentrasinya saat ini juga penguatan ekonomi domestik melalui daya beli untuk menghadapi tantangan global itu sendiri, apa ya? Betul. Jadi karena itu saya mengatakan kalau macro stability saya nggak lihat lagi isu pemerintah ya, Menko, Kementerian Keuangan, Perdagangan, semuanya itu sudah melakukan langkah untuk stabilitas makro, juga Bank Indonesia bersama dengan OJK. Isunya itu adalah beyond makro sebetulnya. Bagaimana structural reform bisa dilakukan untuk meningkatkan produktivitas, dan itu ada kaitannya dengan quality human capital, dengan kelanjutan program infrastruktur, dengan perbaikan good governance sehingga pertumbuhan ekonominya bisa relatif lebih tinggi ke depan. Tetapi di dalam short term upaya untuk mempertahankan daya beli saya kira itu adalah langkah yang baik, dan itu kita bisa rely kepada ekonomi domestik. Baik, untuk pertanyaan terakhir Bapak, sejauh mana tensi politik saat ini berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia nanti di 2024, Pak? Saya tidak melihat dampak yang terlalu signifikan. Anda bisa lihat di stock market, di bond market, pengaruhnya itu lebih datang dari global ya. Karena sebetulnya kalau election, ini pengalaman di berbagai election di kita beberapa tahun lalu itu selalu konsumsinya naik. Kan Anda tahu begitu banyak politisi yang spend uang untuk bikin kampanye dan macam-macam, justru itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi dari segi konsumsi. Memang investor itu akan lihat wait and see, temporary untuk melihat struktur dari pemerintahannya, tapi saya tidak melihat downside risk yang terlalu signifikan. Jadi karena itu saya masih optimis bahwa even di 2024 pertumbuhan bisa di 5%. Oke, baik, terima kasih Bapak. Sama-sama. Terima kasih untuk waktunya Pak. Pemerintah terus berupaya agar perekonomian Indonesia tetap tumbuh kuat bahkan di tengah seluruh risiko dan ketidakpastian global. Selain itu, kolaborasi dan sinergi dari seluruh stakeholder dan elemen masyarakat juga tentu dibutuhkan untuk menumbuhkan optimisme pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sekian episode Kupas Ekon kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Ekon Icon dan Perekonomian RI untuk update informasi terbaru seputar perekonomian. Sahabat Ekon, sampai jumpa di episode Kupas Ekon selanjutnya.